Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Satria dari semester 2 Prodi Pendidikan Fisika kelas B, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan mereview materi pertemuan 4 dengan materi ijma sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum pertama yaitu Al-Quran dan kedua hadis. Jika sesuatu yang dicari tidak ketemu pada Al-Quran, maka kita bisa mencarinya pada hadis. Dan apabila pada hadis pun tidak ada, maka kita cari pada ijma. Ijma adalah sumber hukum Islam ketiga. Ijma merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama untuk menentukan kesepakatan tentang hukum-hukum atau urusan dalam Islam pada zaman setelah Nabi SAW. Ijma tidak boleh ditentang dan harus ditaati. Ijma ada dua. Yang pertama, ijma syarih, merupakan hukum yang dapat dijadikan dalil hukum. Yang kedua ada ijma sukuti, dapat dijadikan hujah setelah ada ketetapannya atau setelah terjadinya suatu kejadian. Syarat ijma, memenuhi syarat ijtihad. Kesepakatan muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Contoh ijma, diangkatnya kekhalifahan Abu Bakar, haramnya babi, pelaksanaan haula zakat setelah 12 bulan. Pandangan ijma tergantung pada mazhab. Mazhab-mazhab dalam Islam ada mazhab Hanafi, kedua mazhab Maliki yang banyak dipakai pada daerah Afrika, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, kebanyakan dipakai di Asia, yang keempat ada mazhab Hambali, kebanyakan tersebar di Saudi Arabia. Mazhab Syafi'i kebanyakan memakai sumber hukum Islam ketiga, yaitu ijma. Kemudian yang kelima ada mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW. Poin resum selanjutnya adalah bidah. Bidah adalah suatu perbuatan yang dibuat setelah zaman Nabi atau yang tidak ada pada zaman Nabi. Para ulama membagi-bagi bid'ah. Ada bid'ah baik dan ada bid'ah buruk. Kita tidak harus mematok hukum pada Al-Quran dan Sunnah terus-menerus, dikarenakan fikih terus berkembang dan diakibatkan perkembangan zaman. Kita harus menemukan jawaban dari kenyataan-kenyataan yang muncul pada perkembangan zaman. Kita beragama itu dipermudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan atau dimain-mainkan. Kesimpulannya, ijma ini adalah salah satu sumber hukum Islam yang hukumnya tidak ada pada Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, review materi yang saya tangkap sudah tersampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.